Selamat berjumpa kembali di channel Setiadi 1906. Pada pertemuan kali ini, kita akan mendiskusikan cara menghitung pajak penghasilan orang pribadi dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau disingkat NPPN. Melaporkan peredaran bruto dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Yang berhak menggunakan norma penghasilan neto adalah wajib pajak yang peredaran usahanya atau penerimaan brutonya kurang dari 4.800.000.000 rupiah dalam setahun dan telah memberitahukan untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam hal wajib pajak dengan status kawin memiliki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau status kawin, tetapi istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, jumlah 4.800.000.000 rupiah tersebut merupakan gabungan peredaran usaha atau penerimaan bruto dari usaha dan atau pekerjaan bebas suami, istri, dan anak-anak angkat yang belum dewasa. Yang dimaksud dengan peredaran bruto merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha dan atau pekerjaan bebas sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan atau potongan sejenis. Penghasilan yang dilaporkan dalam bagian ini tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Mekanisme pelaporan pada SPT PPh orang pribadi. 1. Menjawab ya pertanyaan pada SPT induk. Bagian B, angka 1, huruf B, pertanyaan 3, yaitu apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto? Maka di sini dijawab ya, saya berhak menggunakan norma penghasilan neto. Baru kemudian setelah itu kita mengisi lampiran 3B bagian C ya. Jadi lampiran 3B ini merupakan atau berbentuk tabel rekapitulasi peredaran bruto untuk pengguna norma penghitungan penghasilan neto yang kolom dan barisnya itu terdiri dari nama tempat kegiatan usaha yang dimiliki oleh orang pribadi, berapa jumlahnya, dan ada kode jenis usahanya, kemudian peredaran brutonya untuk setiap bulan sampai dengan 1 tahun, dan juga jumlah PPh-nya, ya, jumlah PPh-nya yang dihitung berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto. Setelah itu kita mengisi lampiran 3A4 bagian B yang isi barisan kolomnya adalah penghasilan neto dalam negeri
dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan, ya. Karena syarat untuk penggunaan norma harus menggunakan pencatatan. Ya, ini contohnya ada baris dan kolom tempat kegiatan usahanya, jenis usaha pekerjaan bebasnya, kemudian berapa jumlah peredaran bruto dari masing-masing tempat kegiatan usaha, kemudian norma yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak nanti akan menghasilkan besaran penghasilan neto, ya. Dari tabel lampiran 3B ini dipindahkan ke tabel 3A4 bagian C. Setelah itu dan ini adalah jenis-jenis daripada usaha atau pekerjaan bebas, ya, yang diisikan nanti pada kode jenis usaha pekerjaan bebas, ya. Misalnya nomor 1 itu dagang, nomor 2 industri, 3 jasa, nomor 9 sebagai dokter, nomor 18 misalnya penelitian. Dan kalau susah menentukan jenis usaha ini, dari tabel ini bisa ditulis angka 23 usaha atau profesi lainnya. Kemudian mengisi induk SPT bagian B angka 1 huruf B, ya. Ini ya. Jadi setelah dibuatkan rincian dalam bentuk tabel-tabel, kemudian secara akumulatif, ya, dimasukkan ke bagian ini pada bagian B angka 1 huruf B SPT induk, ya, dengan judul ikhtisar penghasilan neto, ya. Nanti dimasukkan penghasilan neto dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Nah, setelah itu mengisi SPT induk bagian D angka 10 huruf B, ya, diisi pada kolom angsuran PPh pasal 25. Jadi PPh pajak penghasilan yang sudah dibayar pada tabel-tabel sebelumnya itu dianggap sebagai angsuran PPh pasal 25, ya, yang nanti diperhitungkan dengan akun-akun perpajakan lainnya, dapat ditentukan berapa yang masih harus dibayar dalam suatu tahun pajak. Demikian, terima kasih.